your eyes. Get some rest. I'm by your side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Laili Kusniati dengan NIM 193141135. Yang kedua ada Ainun Jariah 193141140. Yang ketiga ada Nasekah Dian Royani 193141151. Yang keempat ada Alvina Kusnawafi 193141154. Dan yang terakhir ada Febiana Putri 193141161. Di sini kelompok 2 akan menganalisis materi pelajaran IPS kelas 1 dan 2. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Laili. Materi yang pertama, kita akan menganalisis materi kelas 1 dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS dengan tema sehat, semester 2 dengan subtema lingkungan rumah sehat, standar kompetensi, mendeskripsikan lingkungan rumah. Dalam menganalisis materi IPS kelas 1 ini, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah konten materi. Dalam konten materi, dalam judul lingkungan rumah sehat ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, fungsi ruang dalam rumah. Fungsi ruang dalam rumah ini memiliki beberapa subbab, antara lain jenis ruang, dan yang kedua fungsi setiap ruang. Selanjutnya adalah ruang yang bersih dan sehat. Ruang yang bersih dan sehat ini memiliki subbab yang pertama, ciri-ciri rumah sehat, antara lain memiliki lubang udara dan dilengkapi dengan jendela dan pintu. Lalu subbab yang kedua adalah menjaga kebersihan rumah. Poin yang kedua adalah tentang kedalaman materi. Nah, dalam kedalaman materi ini di sini disebutkan yang pertama, rumah sehat adalah rumah yang terjaga kebersihan dan kesehatannya. Yang kedua adalah ciri-ciri dari rumah sehat itu, antara lain yang pertama, ada ventilasi atau lubang udara di dalam rumah, dan yang kedua adalah cahaya bisa masuk dalam rumah, dan yang ketiga adalah ada tempat sampah, yang keempat ada teman, yang kelima ada sarananya bersih, dan yang ketiga ada manfaat dari rumah sehat. Yang pertama adalah nyaman ditempati, yang kedua penghuninya sehat, dan yang ketiga tidak menjadi sarang penyakit. Materi yang kedua disampaikan oleh Nasekah Dian Royani. Struktur materi pembelajaran, tema rumah sehat, subtema lingkungan rumah sehat, kompetensi dasar menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. Sumber bahan ajar, buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 1, Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. Evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran di sini terdiri dari soal-soal. Yang pertama ada soal pilihan ganda, yaitu contohnya seperti ini. Tempat tinggal sama anggota keluarga disebut titik-titik. A, toko, B, rumah, C, apotek. Contoh yang kedua, bentuk rumah yang satu dengan rumah yang lain, titik-titik. A, berbeda, B, seragam, C, sama. Contoh yang ketiga, ruang tempat menerima tamu disebut titik-titik. A, dapur, B, ruang tamu, C, kamar. Evaluasi pembelajaran yang selanjutnya ada isi Romawi 2. Contoh soalnya seperti ini. 1. Sebutkan ruang dalam rumahmu. Yang kedua, jelaskan fungsi ruang dalam rumahmu. Yang ketiga, apa ciri-ciri rumah sehat, dan seterusnya. Selanjutnya ada isi Romawi 3.
Contohnya seperti 1. Tulislah pengalamanmu. 2. Pengalaman menjadi kebersihan rumah. 3. Ceritakan di depan kelas. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Febiana Putri. Yang kedua adalah analisis kelas 2, tema Aku dan Keluarga semester 1 dengan subtemanya yaitu dokumen keluarga sebagai sumber belajar. Nah, standar kompetensi yang harus dicapai itu memahami peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis. Yang selanjutnya adalah konten materi. Ada materi IPS di kelas 2 ini, yaitu tentang dokumen diri dan keluarga. Dokumen diri itu terdiri dari 5. Yang pertama ada akta kelahiran, ada rapot, ada buku tabungan, ada kartu keluarga, dan juga ada KTP. Nah, peristiwa diri dalam keluarga ini, selain itu ada yang namanya foto. Jadi, foto itu merupakan sesuatu benda yang dapat mengingatkan kita terhadap kenangan di masa lalu. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Alvina Kusnawafi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alvina Kusnawafi. Ketentuan materi. Dokumen ada 2 macam, yaitu yang pertama dokumen diri dan dokumen keluarga. Dokumen bisa berupa foto, bisa berupa tulisan, yang termasuk dokumen antara lain yang pertama akta kelahiran, yang kedua rapor, yang ketiga foto, yang keempat KTP, yang kelima kartu keluarga, dan yang keenam ijazah. Akta kelahiran berisi keterangan tentang kelahiran. Rapor berisi nilai dan yang menentukan peringkat kelas. KK berisi nama anggota, jumlah anggota, dan susunan anggota. Sedangkan KTP berisi identitas diri miliknya. Struktur materi pembelajaran. Tema dokumen keluarga, subtema dokumen keluarga sebagai sumber belajar. Kompetensi dasar yang pertama memelihara dokumen dan koleksi benda berharga miliknya. Yang kedua, memanfaatkan dokumen dan benda penting keluarga sebagai sumber cerita. Dan yang ketiga, menentukan peristiwa penting dalam keluarga. Tujuannya yang pertama memelihara dokumen, yang kedua memelihara koleksi benda berharga. Sumber belajar itu buku ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 2 Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ainun Ceria. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Ainun Ceria. Nah, evaluasi pembelajaran. Dengan penilaian ayo berlatih berupa soal pilihan ganda, pilihan A, B, dan C, dan isai. 1. Akta kelahiran merupakan salah satu: A. Dokumen, B. Koleksi barang, C. Barang. Nomor 2. Akta kelahiran harus disimpan di tempat yang aman seperti A. Kasur, B. Lemari, C. Plastik. Nomor 3. Agar tidak rusak, sebaiknya akta kelahiran dilapisi dengan A. Kertas, B. Karton, C. Plastik. Nomor 4. Barang apapun apabila dipelihara dengan baik akan A. Awet, B. Abadi, C. Kekal. Nomor 5. Piala termasuk benda A. Mahal, B. Murah, C. Koleksi. Contoh soal esai yang Romawi 2, soalnya 1. Kita harus titik-titik akta kelahiran dengan baik. 2. Akta kelahiran dapat dimanfaatkan untuk titik-titik. 3. Album foto adalah tempat menyimpan titik-titik. Nomor 4. Piagam penghargaan sebaiknya disimpan di titik-titik. Nah, untuk Romawi 3, 1. Sebutkan 3 contoh dokumen penting yang kamu ketahui.
2. Sebutkan 2 contoh koleksi benda berharga di rumahmu. Yang ketiga, apakah laminating itu? Nah, itu tadi evaluasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi hasil analisis pembelajaran IPS dari kelompok 2. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close your eyes.